2 dikali I. Ya, ini adalah sebagai molal total ya. Ini molal total. Nah, delta TF-nya berapa? Yang ini ya. Jadi 7,746. Terus KF-nya ada, yaitu berapa nih? KF air ya, 1,858. Lalu ditanya molal total. Nah, jadi kalian bisa langsung hitung molal totalnya akan sama dengan, berapa? Molal total sama dengan 7,746. Nah, coba hitung dibagi 1,858. Dapat berapa? 4,179. 4,179 molal ya. Oke, dapat. Terus yang B, ditanyanya faktor Van Hoff I. Nah, sekarang kan kita punyanya molal total ya. Molal total sama dengan molal LCl2 dikali I. Oke, ini ditanya. Molal totalnya ada, molal LCl2-nya belum ada. Nah, kira-kira dari soal di atas bisa didapat nggak molal LCl2-nya? Bisa, Bu, dari molal gliserol. Oke, betul ya, dari yang molal gliserol. Karena di sini dengan konsentrasi molal yang sama. Berarti di sini maksudnya molal gliserol akan sama dengan molal LCl2. Berarti kita langsung pakai data yang delta TF gliserol. Jadi langsung aja ditulis delta TF-nya berapa? Nggak pakai minus ya. 2,710 sama dengan KF-nya sama 1,878 berapa tuh? 58 ya. Nah, ini dikali molal gliserol. Ini juga akan sama dengan atau molalnya LCl2. Nah, jadi kita dapat berapa molal gliserolnya atau LCl2-nya? Dibantu hitung. 1,458. 458 molal. Oke, jadi kita udah punya yang ini. Tinggal dimasukin ke atas sehingga I akan sama dengan molal total dibagi molal LCl2 atau yang gliserol tadi. Berarti 4,179 dibagi 1,458. Berapa nih? 2 sekian nih. 2,86. 2,86. Oke ya, dapat I-nya sekian. Oke, sampai B ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh yang belum mengerti ini dapat dari mana? Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Mol total, M total itu kok bisa diperoleh dari molal dikali I ya, Bu? Oke, jadi molal total itu kenapa dari molal LCl2 dikali I? Jadi sekarang kembali lagi ke soal, di sini ada garam ya, LCl2. Kalau LCl2 dia dilarutkan di dalam air, terurai menjadi apa? L2 plus Iya. Cl. Tambah Cl min. Cl min. Berarti kalau biar setara jadi ada 2 ya. Gitu ya. Nah, ini kembali lagi mengingat bahwa ini adalah garam, berarti masuk ke elektrolit kuat ya. Nah, jadi kalau elektrolit kuat, kalian lihat di sini bahwa dia bisa terurai menjadi ion-ionnya. Sehingga sekarang jumlah partikelnya itu berbeda ketika sudah terurai, ini menjadi ada 3 ya, 3 partikel.
Nah, sedangkan kalau misalkan gliserol itu dia bukan elektrolit ya. Jadi dia kalau terurai, kalau di dalam air dia tidak akan terurai. Jadi dia tetap menjadi gliserol. Jadi jumlahnya akan sama. Oke, nah sekarang kalau sebagai elektrolit kuat, maka perhitungan sifat koligatifnya itu harus menggunakan faktor Van Hoff I. Ya, nah sekarang karena di sini ditanyanya molal total, semua partikel yang terlarut ya berarti adalah sama dengan si molal LCl2-nya harus dikali dengan I. Gitu. Ya, jadi ini menghitung molal total. Karena kalau elektrolit kuat harus dikali dengan faktor Van Hoff. Kalau yang gliserol nggak usah. Kalau gliserol molalnya ya sama dengan jumlah partikelnya dia sendiri, jadi tidak ada pengali faktor Van Hoff. Jadi yang molal total sama dengan MlCl2 dikali I karena dia adalah elektrolit kuat. Ya, karena di sini kan ditanyanya untuk larutan LCl2. Yang ditanyanya yang soal A atau soal B? Saya cuma mau tahu kenapa M total itu harus dikali I aja, Ibu. Oh iya, itu alasannya ya. Masih, Bu. Oke. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya turun dulu ke bawah. Yang bawah itu konsentrasi, yang C ya, konsentrasi molal larutan LCl2. Sudah dapat belum jawabannya? Berapa jawabannya? Nih, konsentrasi molal LCl2 yang C ditanya molal LCl2 berapa? Udah tahu jawabannya berapa? 1,458. Iya, jadi sudah ada di atas ya. Jawabannya 1,458. Oke, berikutnya masih ada nggak ya? Yang D. Oke, yang D massa molar dari atom L. Sehingga disimpulkan atom logam L adalah logam apa? Oke, nah ini kita perolehnya dari mana? Ingin mencari massa molar dari L. Saya hapus ya. Yang D. Massa molar dari atom L. Oke, tadi kita sudah punya data molal LCl2. Itu berapa? 1, ada yang nyatet 4 berapa? 1,458. 4,58 molal. Nah, molalnya sendiri definisi molal sama dengan apa? Mol terlarut per kilogram pelarut. Mol dari terlarut, jadi mol dari LCl2 per massa ya, massa dari pelarut.
Oke. Dalam apa massa pelarutnya? Dalam Kilogram. 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 Harus kilogram ya? Oke, nah sekarang mol dari LCl2 akan sama dengan massanya di atas ada nggak? 50 gram air. Oke, itu yang bawah ya. 50 gram dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Lalu yang mol LCl2-nya? Massa per massa molar. Oke, massanya ada di atas? 6,943. Oke, 943 gram per massa molarnya. Ada nggak? Belum ya, berarti ini dicari. Massa molar dari LCl2 sama dengan 1,458. Nah, coba dihitung dari sini massa molarnya dapat berapa? Massa molar LCl2. Pindah ruas. Berarti 6,943 dibagi 50 kali 10 pangkat min 3 dikali 1,458. Benar nggak? 6,943. Nah, coba hitung berapa? Sembilan 95,24. 95,24 gram per mol. Oke, nah sekarang massa molar, massa molar LCl2 berarti sama dengan massa molar dari L ditambah 2 kali massa molar Cl. Ini 95,24 sama dengan ini yang dicari ditambah 2 dikali Cl di atas ada 35,45. Nah, jadi berapa massa molar L? 24,34, Bu. 24,34 berarti atom apa? Logam apa? Magnesium. Oke ya, di atas mirip ya 24,31. Ya, itu berarti Mg. Oke, kayaknya udah deh sampai D aja. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi ini salah satu aplikasi mencari massa molar, bisa dari titik beku. Selain dari titik beku, biasanya dari apa? Penurunan titik beku, kenaikan titik didih, terus tekanan osmosis. Oh ya, kemarin ada yang bertanya ke saya tentang soal tekanan osmosis. Catatannya kayaknya kebalik ya. Yang kemarin siapa yang bertanya? Coba mic-nya nyalakan. Ada? Saya nggak tahu kemarin siapa namanya. Saya, Bu. Oke, kebalik nggak catatannya tentang arah tekanan, arah osmosis? Kalau kemarin tuh soalnya dari yang tekanan. Jawaban. Iya, jawabannya dari yang tekanan ke arah yang tekanan tinggi, Bu. Ke arah yang konsentrasinya lebih tinggi. Iya. Iya. Jadi betul. Jadi yang itu arah osmosis itu adalah arah dari pelarut dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi
tinggi. Kalau seperti ini sesuai nggak? Jadi pelarut dari konsentrasi yang rendah itu pindah ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Ya, jadi kemarin kayaknya kebalik di catatan itu. Jadi di bab ini, nah ya. Ini osmosis adalah aliran pelarut dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang rendah ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Oke, jadi alirannya kalau kalian lihat dari yang rendah, ya yang rendah ini ya berarti kalian lihat ini ada panas saya nggak? Gerak-gerak. Panas saya gerak-gerak. Nah ya, ini yang rendah kan ya, ke tinggi. Berarti air akan bergerak dari larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi sampai tekanannya sama. Jadi ini akan naik ya. Tuh, jadi kalian lihat di sini naik. Oke, yang tekanan osmosis. Jadi untuk mencari massa molar, selain pakai tadi delta TF, delta TB, bisa pakai juga tekanan osmosis. Gitu ya. Nah, terus untuk bab sifat koligatif, sifat fisik larutan, selain sifat koligatif, jangan lupa juga belajar yang di awal ya. Jadi belajar yang di awal itu adalah tentang energetika pelarutan. Itu juga jangan dilewat ya. Pokoknya yang bab awal energetika pelarutan untuk zat cair, zat padat, dan gas. Terus masuk ke hukum Henry juga ada ya di situ. Terus tentang satuan konsentrasi ya, berarti kalian untuk mengkonversi dari satuan yang satu ke yang lain, baru masuk ke sifat koligatif. Oke. Ini saya clear. Oke, nah berikutnya soal kinetika. Nah, soal kinetika itu biasanya ditanya yang paling sering ya, tentu saja ordernya orde berapa. Kita cuma belajar 3, yaitu orde 0, 1, dan 2. Nah, yang di kuis kemarin, ada yang tahu jawabannya orde berapa? Ada yang ingat nggak ya, soal? Iya, orde 0. Kenapa orde 0? Ciri orde 0 itu apa? Karena R-nya sama K-nya sama. Iya, betul ya. Orde 0 itu kan kita boleh tulis R sama dengan K dikali konsentrasi pangkat 0. Berarti R akan sama dengan K. Artinya lajunya akan konstan. Mau konsentrasinya berapapun, lajunya akan sama. Nah, kemarin di data di tabel, kalau nggak salah ingat ya, ini ada laju, R-nya ini konsentrasi. Nah, konsentrasinya tuh macam-macam, lajunya sama. Nah, itu langsung tahu itu pasti orde 0. Ya, jadi yang pertama gampang untuk mengecek orde 0, 1, 2. Untuk yang orde 0 tinggal dilihat lajunya apakah konstan di semua konsentrasi atau tidak. Terus yang gampang berikutnya adalah mengecek orde 1. Kalau orde 1, ada yang tahu cara cepatnya mengecek apakah dia orde 1 atau bukan? Interval T-nya selalu sama. Iya, betul. Pakai T setengahnya ya, interval T setengahnya konstan, yaitu berapa? T setengah untuk orde 1 sama dengan? Ln 2 per K. Oke, ln 2 per K. Ya, jadi kalau dia konstan, ya nilainya konstan untuk waktu paruhnya, intervalnya selalu sama, misalkan 90 detik, 90 detik, 90 detik, maka dia orde 1. Nah, kalau tidak memenuhi ini,
Berarti bukan orde 1 gitu ya. Berarti antara orde 0 kah atau orde 2. Terus cara yang lain ya berarti harus pakai regresi linear gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Jadi di sini diberi data hasil eksperimen untuk reaksi penguraian hidrogen peroksida. Diberitahu datanya sebagai berikut, lalu diminta tentukan nilai dan satuan tetapan laju. Berarti ini harus tahu orde. Reaksinya orde berapa. Nah, cara pertama, oke, boleh kalian masukkan ke regresi linear. Berarti kalian mengecek 3. Ya. 3 itu adalah kalau misalkan konsentrasi saja terhadap waktu. Ya, saya review lagi. Kalau misalkan hanya konsentrasi terhadap waktu dan kalau hasil regresinya linear itu orde berapa? Berarti terus nanti coba lagi yang len konsentrasi terhadap waktu. Terus cobain satu lagi yang 1/, konsentrasi terhadap waktu. Nah, dari ketiganya ini, mana yang paling linear, berarti dialah orde reaksi yang benar. Nah, jadi misalkan kalau yang linearnya adalah setelah kalian regresikan konsentrasi terhadap waktu, itu orde berapa? Orde 0. Iya, yang ini adalah orde 0. Kalau yang len A per T terhadap Orde T, 1. ini orde 1, yang satu lagi berarti ini orde 2, gitu ya. Oke, itu cara pertama tapi panjang. Nah, sekarang kita coba cara berikutnya adalah mencari waktu setengah, waktu paruh ya. Nah, kalau kalian lihat di sini berapa konsentrasi awalnya? 3. 3. Waktu paruhnya yang pertama itu di konsentrasi berapa berarti? 1,5. Oke, 1,5 berapa di sini waktu paruhnya? 1.400 ya. 1.400. Oke, sekarang 1/2 menjadi setengahnya berarti berapa? 0,75. 0,75 dicari di sini. Oke, 2.800. Intervalnya berapa? 1.400. Sama juga ya. 1.400 juga intervalnya. Berarti ini T setengahnya adalah konstan, yaitu 1.400 second. Sehingga orde berapa ini? 1. Orde 1. Oke, ini orde 1. Jadi kita langsung bisa menentukan K ya, T setengah sama dengan len 2 per K, sehingga K-nya sama dengan len 2 per T setengah. Nah, coba hitung. Len 2 dibagi T setengahnya 1.400 second. Berarti kita akan dapat satuannya adalah second min 1. Empat 4,95 kali 10 pangkat min 4. 4,95 kali 10 pangkat min 4. Oke ya. Nah, jangan lupa satuannya. Nah, nomor ini ada yang mau bertanya dulu? Oke ya, jadi bisa diikuti. Tolong dicatat ya jawabannya. 4,95 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini saya turun ke bawah, mau dihapus dulu. Tuliskan hukum laju reaksi penguraian H2O2. Hukum laju reaksi penguraian. Oke, H2O2 terurai menjadi H2O dan O2.
ya. Nah, di sini mana ini panahnya? Oke. Di sini adalah tadi H2O2 terurai menjadi H2O dan O2 ya. Nah, nanti ditulis berarti itu sudah tahu hukum lajunya adalah order 1, berarti R sama dengan K dikali konsentrasi H2O2. Terus yang C, tentukan konsentrasi H2O2 dalam larutan tersebut pada T1 jam. Nah, kalau ada hubungannya dengan waktu, berarti kita pakai hukum laju terintegrasi. Hukum laju terintegrasi untuk order 1 apa? Untuk mencari konsentrasi? Ln AT sama Ln? dengan ln A0 kurang KT. Ln AT sama dengan ln A0 kurang KT. Oke. Nah, sekarang ln AT-nya ditanya, A0-nya tadi di 3 ya. Ln 3 berarti di grafik tadi kan di 3 ya. Dikurangi K-nya tadi ada 4, berapa tadi? 10 pangkat min 4. Tapi per second ya. Nah, dikali T1 jam berarti diubah dulu ke second. Berarti berapa? 3.600 ya. Nah, di sini dapat ln-nya. Dapat ln-nya. Berarti tinggal konsentrasi AT-nya akan sama dengan eksponen ya. Eksponen dari ini. Gitu. Ada yang mau hitung? Jadi kalau sudah dapat C konsentrasinya pada T1 jam, maka R-nya akan sama dengan K dikali konsentrasi H2O2-nya pada saat T1 jam tadi. Ya. Nah, K-nya sudah dapat tadi ya di atas. Sudah ada konsentrasinya didapat dari nomor C. Oke, kalau yang E ini gimana? Ini pernah ya di kelas. Jika temperatur dari larutan H2O2-nya dinaikkan menjadi 305 Kelvin, maka lajunya menjadi 2,86 kali lebih cepat pada konsentrasi yang sama. Tentukan energi pengaktifan reaksi penguraian. Nah, ini ada kondisi 1 dan 2 ya dengan lajunya yang berbeda, ada yang lebih cepat, dan yang ditanya energi pengaktifan ini pakai rumus yang mana? Arrhenius ya, Bu? Iya, persamaan Arrhenius yaitu K sama dengan A eksponen min EA per RT. Nah, terus kita turunkan dengan cara mengali kedua ruas dengan ln ya. Oke, dikali dengan ln. Terus misalkan ada 2, jadi kita langsung ln K2 gitu ya. Berarti sama dengan ln A min EA per R dikali 1 per T2. Lalu ada ln K1 sama dengan ln A min EA per R dikali 1 per T1. Lalu keduanya kita kurangi. Ya, kalau kita kurangi ini habis. Lalu kita punya ln K2 per K1 sama dengan EA-nya pengen positif. Berarti EA per R dikali 1 per T1 min 1 per T2.
2. Itu ya. Nah, sekarang boleh kalian pakai kondisi K2-nya misalkan yang 2,86 kali lebih cepat. Berarti yang K2-nya adalah 2,86 dari K1. Jadi nanti K1-nya dicoret. Gitu ya. Jadi saya pindah ke atas ini. Jadi ln 2,861 dari K1 per K1 sama dengan EA-nya dicari. Ya, ini dicari. R-nya yang pakai 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, T-nya jangan lupa pakai Kelvin. Ya, jadi ini di 305 kalau yang kondisi T2 ya, kondisi T2 305, lalu kondisi T1-nya tadi di soal 298. Nanti jangan lupa satuannya kalau ini masih Joule ya, karena kita pakai R-nya dalam satuan Joule per mol Kelvin. Jadi kalau kalian pengen ubah ke kilojoule, jangan lupa dikonversi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, Mm-mm. izin bertanya, yang untuk R-nya itu kapan digunakan R sama dengan 8,314 sama R 0,082, Bu? Oke, itu kapan kita pakai? Jadi tergantung di soalnya apakah ada atmosfer dan ada liter. Ini pakai yang 0,082. Kalau ditanya tentang energi pasti hubungannya sama Joule. Kalau pakai yang Joule, maka pakailah yang 8,314. Gitu. Jadi biasanya kalau berhubungan sama energi ya pakainya yang satuannya Joule. Ini kan yang satuannya Joule ya. Joule per mol Kelvin. Maka pakai 8,314. Nah, kalau yang pakai 0,082 berarti biasanya yang berhubungan sama gas. Nanti ya di soal yang ada gas karena biasanya pakai tekanan, jadi ada atmosfer dan ada volume. Jadi nanti lihat aja konteksnya di soalnya apakah ada berhubungan dengan tekanan dan volume. Kalau tidak ada, jadi hubungannya hanya energi aja, berarti pakai yang Joule. Yang ini. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Bu, maaf. Mm-mm. Boleh dijelasin ulang yang D gak, Bu? Yang D? Iya. Oke, yang D. Tentukan laju berkurangnya H2O2 pada T sama dengan 1 jam. Nah, kan yang ditanya laju ya. Kan kita tahu hukum lajunya ini. R sama dengan K kali konsentrasi H2O2. Nah, yang ditanya adalah laju berkurangnya H2O2 pada T sama dengan 1 jam. Maka konsentrasi H2O2 yang dimasukkan itu adalah yang dari jawaban nomor C. Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Kasih, Bu. Ya. Oke, sip. Ya, jadi untuk jawab nomor D harus jawab dulu C. Jadi kalian hitung dulu berapa konsentrasi H2O2-nya pada 1 jam. Nah, tinggal ngisi yang D, K-nya tadi udah didapat di soal yang nomor A. Yang konsentrasinya ini hitung dulu dari soal C. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi soal... Ibu, tadi yang itu kenapa EA-nya positif ya, Bu? EA-nya positif, saya pengen positif. Jadi kalau pengen positif, ini pindah. Jadi yang di depannya 1 per T1 kan? Oh, iya, oke. Makasih, Bu. Boleh sih negatif, cuman kalau negatif ya ininya nggak pindah ruas, nggak pindah posisi ya. Boleh aja. Baik. Ya. Yang ini tuh dari penurunan, maaf. Penurunan yang ini kok nggak salah. Oke, nanti ada ya. Ini ya, jadi saya hapus dulu.
Coba. Nah, penurunan yang ini di slide ya. Oke, kalau tidak ada kita pindah ke sampai ya. Nah, ini sekarang kinetika tentang mekanisme reaksi. Gunakan diagram energi potensial berikut terhadap koordinat reaksi di bawah ini ya untuk menjawab pertanyaan. Reaksi keseluruhan yang terjadi adalah, nah kalian lihat di diagram energi potensialnya, berapa tahap reaksi yang terjadi? 2 ya, Bu? 2. Oke, tahap 1 apa menjadi apa? A plus K jadi B plus K ya, Bu? Oke, yang tahap 1 A plus K menjadi B plus K. Oke, ini tahap 1. Tahap 2-nya? Tahap 2. Tadi kalian sebut ada 2 tahap. Tahap 2-nya? B plus K jadi C. Oke, B plus K menjadi C. Sehingga kalau di total, ada yang bisa dicoret? B plus K bisa dicoret. B. Ini. Sehingga totalnya? A plus K jadi C. Oke, itu ya jawabannya. A plus K menjadi C. Oke, tentang ini ada yang mau bertanya dulu? Nah, jadi pertama kalian lihat diagramnya, terus tentukan ada berapa tahap. Ya, berarti pertanyaan saya, siapa intermediate? B plus K. B plus K. Oke, apakah tepat? Yang disebut intermediate itu senyawa yang bagaimana? Kalau cirinya? Dihasilkan terus digunakan lagi. Dihasilkan terus digunakan lagi. Oke, kalau K kan ini masih ada, nggak habis kan? Karena reaksi totalnya seperti ini. Jadi K masuk beda. intermediate atau enggak? Enggak kan ya? Berarti Enggak. intermediate-nya B. B saja ya, yang habis dicoret saja. Oke. Karena K, oke ini dicoret tapi di sini tidak dicoret ya, K-nya ada. Terus istilah ini kompleks teraktifkan. Ada yang ingat posisinya ada di mana kompleks teraktifkan? Ada di puncak, Bu. Di puncak. Berarti huruf yang mana? D sama F. D dan F. Oke, betul ya, yang ada di puncak. Jadi keadaan transisi itu ya dia D dan F. Lalu tahap penentu laju dengan energi pengaktifan sebesar huruf yang mana? Yang E. Oke. Penentu laju berarti adalah yang paling lambat. Kita pilih energi pengaktifan paling tinggi. Jawabannya benar, yang E ya. Jadi kalau kalian lihat di sini tahap 1 energi pengaktifannya yang E. Kalau tahap 2 energi pengaktifannya yang mana? Yang G. Yang G. Oke, kalau H itu apa? Itu hasilnya. Oke, ini adalah energi yang dilepaskan atau dibutuhkan berarti. Kalau berdasarkan ini. Awalnya sekian jadi sekian. Dibutuhkan ya, Bu. Iya, berarti ini keseluruhan dia adalah endoterm. Tapi kalau secara pertahap, mana tahap yang endoterm? Tahap 1 apa tahap 2? Tahap 1. Oke, tahap 1 endoterm karena kita tahu awalnya di bawah, produknya di atas. Di sini ya. Kalau tahap 2, Eksoterm. eksoterm. Kita lihat di sini Eksoterm. tahap 2 diawali dari B plus K menjadi C. Ya, C. Produknya ada di bawah, lebih rendah ya. Jadi yang tahap 1 adalah endoterm, yang kedua eksoterm. Tapi kalau secara keseluruhan ternyata ada deltanya positif, jadi secara keseluruhan dia endoterm. Lalu mekanisme reaksi yang sesuai dengan diagram di atas sudah kalian tulis, yaitu yang atas ini.
ya. Jadi kalau misalkan mau nulis tahap 1 boleh A menjadi B aja, nggak apa-apa ya. Jadi boleh kalian tulis tahap satunya mau lengkap ya, A ditambah K menjadi B ditambah K, nggak masalah. Atau A menjadi B juga benar ya. Jadi karena di sisi kiri ada K, di ruas kanannya ada K, jadi kalian coret juga nggak apa-apa. Oke, tentang ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini suara saya masih terdengar tidak? Masih Terdengar Ibu. Masih ya? Aduh, tapi layar saya kenapa ini? Lagi nge-freeze layar saya, nggak bisa digeser. Bentar ya. Kalau di kalian udah geser belum halamannya? Belum, Bu. Belum ya? Hmm. Nah, sekarang bisa geser, udah kelihatan, udah geser? Sudah, Bu. Oke ya. Hmm. Nah, berikutnya kita lihat soal kesetimbangan, ada grafik ya. Jadi kalian lihat di sini ada reaksi kesetimbangan diberikan konsentrasi sumbu Y dan waktu sumbu X. Ada A ditambah B menjadi C dengan konsentrasi sekian ya. Nah, reaksi tersebut mencapai kesetimbangan setelah berapa detik? Balik lagi ke definisi kesetimbangan. Kesetimbangan itu tercapai ketika apa yang sama? Nilai apa yang sama? Produk sama reaktannya. Laju ya. Lajunya sudah konstan. Ya, jadi laju ke arah kanan akan sama dengan ke arah kiri. Jadi udah konstan atau konsentrasinya konstan. Jadi di detik keberapa? 13. Coba 13 masih ada yang melengkung nggak? 12 nih 13. Masih ya, masih nurun nih. Yang ini masih turun, ini masih naik. Jadi yang udah mulai datar di mana? Coba. Amannya di mana? Ini 14 juga masih turun, jadi kayaknya coba lihat. 15 atau 16 ya. Jadi yang mulai lurus. Nah, jadi kita boleh tulis mulai 15 second. Ya, kalau kalian lihat di 14 ini masih ada yang naik dikit. Yang ini yang hitam, merahnya agak turun. Nah, kalau di 15 ini sudah dari titik ini sama. Ya, atau mau amannya boleh jawab 16 aja. Mulai 16 second. Terus B, berdasarkan grafik di atas maka nilai koefisien. Nah, koefisien itu yang A kecil, B kecil, C kecil itu kan sebenarnya sama dengan perbandingan mol gitu ya. Jadi misalkan kalau kita dapat konsentrasi sekian, boleh kita asumsikan volumenya sama gitu. Jadi dalam larutan
volume totalnya sama. Ya, dibagi sama. Jadi kita bisa langsung membandingkan dengan di sini dari data molarnya saja. Jadi kalau kalian lihat berapa untuk koefisien A, B, dan C. Coba yang A itu garis warna apa? Merah ya, Bu. Merah. Oke, sekarang kalian lihat awalnya berapa? 0,5. Terus berakhir di berapa? 0,2. 0,2, Bu. Berakhirnya di 0,2. Jadi sebenarnya dia itu berapa ya? Harusnya 0,5 awalnya, terus dia berakhir di 0,2. Tinggal dikurang aja ya, jadi 0,3. 0,3. Ini yang A. Terus yang B itu yang warna apa? Biru ya, Bu. Biru. Awalnya berapa tuh? 0,3. 0,3. Berakhir di 0,1. 0,1. tuh. Jadi dia berapa tuh? 0,2. 2. Lalu yang C, yang C kan dia produk, makanya awalnya 0, lalu berakhir di 0,3. 0,3. Jadi 0,3. 0,3. Jadi langsung saja tinggal dikali 10 ya, biar bilangan bulat. Jadi koefisiennya berapa untuk yang A kecil? 3. 3. 3. Oke, yang B 3, ini 3 2. maaf. 2. 2. Yang C 3. Ya, jadi nanti kalau misalkan diberi grafik, kalian lihat dulu awalnya berapa, berakhirnya berapa. Jadi jangan mentang-mentang 0,5, oh jadi dia konsentrasinya 0,5, padahal enggak ya. Jadi lihat titik awal dan titik akhir. Oke. Ya, jadi ini 3, ini 2, ini 3. Oke, sesuai kondisi pada gambar, nilai tetapan keseimbangan KC. Oke, KC berarti sama dengan berdasarkan reaksi ini kalian sudah tahu 3A ditambah 2B menjadi 3C. Sehingga hukum atau tetapan keseimbangannya akan sama dengan konsentrasi Pangkat 3 per pangkat 3 B pangkat 2. Oke, betul ya. Nah, tinggal dimasukin konsentrasi C pada saat setimbang berapa nih? 0,3 pangkat 3. Terus konsentrasi A pada saat setimbang 0,2 ya. Yang ini ya, yang merah. Nih, setimbang kan pada saat di sini 0,2 pangkat 3, lalu yang B yang biru di 0,1. Di 0,1 pangkat 2. Nah, coba ada yang hitung. Coba hitung ya, 0,3 pangkat 3 dibagi 0,2 pangkat 3 dikali 0,1 pangkat 2. Tiga 337,5. 337,5. Oke, ya. Dapat sekian. Lalu pertanyaannya, kalau nggak salah yang D itu KP. Berapa nilai KP? Oke, ada ingat ke konversi KP sama dengan KC, C dikali RT. iya, pangkat Delta N. nya gas, ya. Delta N itu adalah mol gas yang ada di produk dikurang mol gas yang ada di reaktan. Jadi gimana delta N-nya? Di produk ada berapa mol? 3. Di reaktan? 5. Oke, 5. Yang B apakah gas?
Aqueous, Bu. Aqueous. Bu. Jadi yang gas Yang A doang. Yang 3. A doang ya. Berarti delta N-nya 0. 0. Sehingga Kp akan sama dengan KC. Kc ya. Jadi RT-nya pangkat 0 di sini. Jadi nilai Kp sama dengan Kc. Jadi sama ya nilainya segini. Oke, jadi nanti perhatikan ya, kalau ditanya Kp, cukup lihat fasa gas saja. Lalu kita ke bawah. Ingat ya, Kc-nya tolong dicatat. 337,5. Nah, kita turun ke bawah. Oke, yang E. Yang E, suatu campuran zat A dan BC dengan komposisi 0,31, 0,1, dan 0,2 berada dalam wadah tertutup dan dipanaskan hingga temperatur yang sama dengan kondisi di atas. Pada kondisi ini nilai Qc sama dengan, berarti kalian diminta hitung Qc-nya, berarti sama aja kayak tadi, ini A, yang ini B, yang ini C. Berarti tadi adalah C dulu ya, 0,2 pangkat 3, lalu dibagi 0,3 pangkat 3 dikali 0,1 pangkat 2. Oke, hitung nih ya, misalkan dapatnya berapa. Nah, kalau misalkan nilai Q-nya lebih kecil dari K, maka reaksinya belum mencapai kesetimbangan, sehingga reaksinya berlangsung ke arah reaktan atau produk kalau Q kurang dari K. Reaktan, Bu. Ke arah, kan belum mencapai kesetimbangan, berarti dia harus ke arah produk, arah kanan kan ya, kan tadi A tambah B jadi C. Nah, kalau Q sama dengan K kan setimbang, sudah setimbang. Kalau Q-nya lebih dari K, maka sudah lewat kesetimbangan. Ya, maka dia harus balik lagi ke arah reaktan. Kalau yang ini ke kiri, kalau yang Q kurang dari K berarti ke arah kanan. Ya, jadi nanti hitung ini berapa dibandingin sama KC tadi 337 ya, 0,5 KC-nya. Oke, tentang kesetimbangan yang ini ada yang mau ditanyakan? Sip, kalau tidak ada, kita ke soal berikutnya. Nah, ini yang mulai perhitungan ya. Ini kayaknya saya ambil dari soal ujian deh. Ini kita lihat ya, sebanyak 1 gram karbon dan 3 gram strontium karbonat ditempatkan dalam wadah bervolume tetap 1,5 liter. Kemudian divakum. Campuran tersebut dipanaskan dan dibiarkan hingga mencapai kesetimbangan pada T880 derajat Celcius. Setelah kesetimbangan diperoleh, tekanan total dalam wadah adalah 0,24 atm. Reaksi kesetimbangan terdiri dari 2 tahap berikut ya, dengan data delta H dan Kp. Catatan, volume fasa padat dapat diabaikan, fasa gas dapat diperlakukan sebagai gas ideal. Ya, jadi kita pakai gas ideal. Tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan total untuk reaksi di atas dilengkapi dengan fasanya. Ya sudah, ini ada 2 tahap. Total berarti kita jumlahkan saja. Siapa yang bisa dicoret? CO2 ya, Bu? Iya, CO2 ada lagi nggak? Udah ya, kalau misalkan nggak ada, kita tulis berarti SrCO3 solid ditambah karbon solid terus menjadi SRO solid lalu ditambah 2 CO gas. Ya. Udah ya? Oke, berarti ini ada nilai Kp ke
total ya, Kp total. Nah, sekarang B, jika Kp1, Kp2, dan Kp total masing-masing adalah tetapan kesetimbangan untuk reaksi di atas itu ya, nomor 1, 3.1, 3.2, dan reaksi total. Tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan. Nah, coba untuk Kp1 yang di atas, maka bagaimana ungkapannya? Nih, pakai P ya, pressure, maka apakah pakai konsentrasi? Tidak ya, Bu. Tekanan. Tidak. Oke, pakainya tekanan. Nah, jadi yang dipakai hanya yang berfasa apa? Gas, Bu. Gas. Gas. Jadi Kp1 sama dengan tekanannya siapa? Tekanan CO2. Oke, tekanan CO2 aja. Sip. Kp2. Yang ini. Berarti Berarti jadi tekanan. tekanan CO pangkat 2. Iya, betul. Lalu? Tekanan CO2. Oke, per tekanan CO2. Ya, jadi di produknya ada CO, lalu di reaktannya ada CO2 yang berfasa gas. Lalu yang Kp total, yang ini. Berarti jadi konsentrasi tekanan CO dipangkatin 2, Bu. Iya, PCO kuadrat ya. Nah, jadi nanti perhatikan apa yang diminta, apakah Kp atau Kc. Nah, kalau Kp, ungkapan yang benar harus pakai tekanan ya. Karena nggak ada kompromi biasanya kalau yang meriksa. Jadi misalkan kalian benar ya, ungkapannya CO2 yang ini. Terus yang ini CO kuadrat per CO2, tapi pakai satu tulisannya kayak gini, konsentrasi. Nah, ini biasanya entah disalahkan atau mungkin nggak dapat poin full gitu ya. Jadi saya minta perhatikan nanti yang diminta Kp atau Kc. Oke, yang C, hitung tekanan parsial gas karbon monoksida pada kesetimbangan dan hitung tetapan kesetimbangan reaksi 3.2 atau ini. Oke, nah di soal kita tahu nilai P total pada saat kesetimbangan tercapai. Ya, kesetimbangan tercapai diperoleh tekanan total PCO2 ditambah PCO 0,24 atm. Lalu sekarang kita lihat di soal ada Kp1, nama nilainya 0,0422. Nah, di sini berarti ya 0,0422 sama dengan PCO2. Jadi sekarang kita punya nilai PCO2-nya. Ya, jadi tinggal dimasukkan ke situ P total berarti 0,24 sama dengan PCO2 ditambah PCO. Nah, PCO-nya dicari berarti sama dengan 0,24 dikurang PCO2. PCO2-nya yang ini ya 0,0422. Coba hitung berarti berapa? 0,24 dikurang 0,0422. 0,1978. 0,197 atm. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya PCO dan ada PCO2 sehingga kita bisa hitung Kp2. Kp2 sama dengan tekanan CO kuadrat berarti 0,197 kuadrat dibagi PCO2-nya ini ada 0,0422. Dapat lah ya. Jadi nanti kalian hitung dapat. Oke, itu yang C ya, yang C. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Bu, saya mau nanya, Bu. Itu walaupun di reaksi terakhirnya tuh nggak ada CO2-nya, tapi di apa namanya tekanan total itu tuh tetap melibatkan CO2-nya ya, Bu? Oke, pertanyaan ini kan Kp total adalah cuman PCO2 saja kan ya? Ini ungkapannya.
Lalu yang dijadikan pertanyaan tadi apa, Raya? Itu saya tuh kemarin bingungnya Mm-mm. di reaksi total itu kan gak ada CO2, tapi di P totalnya tetap melibatkan CO2 gitu. Berarti emang masih ada apa namanya di dalam wadahnya itu tuh masih ada sisa kayak CO2-nya gitu ya Bu, walaupun di reaksi akhir itu nggak melibatkan CO2-nya. Oh, maksudnya itu, iya ya. Jadi kalau soalnya ini data dari soal ya. Nah, ini karena ada data dari soal, jadi udah diketahui bahwa tekanan total yang akhir ya, yang tercapai itu ada masih tekanannya CO2 berarti yang tersisa. Oke, Jadi terima kasih. kalau melihat ini kan seolah habis ya, karena dia sebagai intermediate gitu ya, bingungnya. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi ini karena dari soalnya udah dikasih data seperti ini, jadi memang menunjukkan ini CO2-nya masih ada meskipun di soal yang jawaban A ini yang totalnya tidak ada sama sekali gas CO2-nya. Nggak apa-apa. Ini hanya mungkin untuk membantu menjawab yang B ya. Jadi caranya agak memutar, jadi pakai ini. Ada pernyataan yang ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma nanti untuk menghitung KP totalnya nggak usah pakai CO2 kan ya. Langsung aja itu pakai tekanan CO pangkat 2. Kalau misal ditanya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Jadi biasanya kalau ada data KP total, jadi artinya adalah KP total berarti akan melibatkan spesi gas yang ada di reaksi total ya, atau misalkan yang diberi data adalah P total berarti adalah di sini tekanan yang ada di akhir ya ketika mencapai keseimbangan. Jadi tergantung nanti kalian lihat kalimatnya apa. Jadi di sini berhubung P total adalah setelah keseimbangan tercapai ya. Itu. Jadi kita bisa langsung masukkan ke data ini gitu ya. Jadi nggak masalah tadi agak nggak sinkron gitu ya maksudnya. Oh ada CO2 juga, padahal distraksi totalnya sudah nggak ada. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada lagi kita turun. Oke, ini hitung jumlah karbon dan jumlah strontium karbonat pada kesetimbangan. Oke, jadi ini ada 2 tahap ya. Nah, saya lihat di sini. Nah, ya, biar bisa melihat reaksinya dan menulis. Ada reaksi yang pertama, SrCO3 solid menjadi SRO solid ditambah CO2 gas. Mula-mula reaksi setimbang. Lalu tahap kedua ada karbon S tambah CO2 gas menjadi 2CO gas. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, ini kalian hitung dulu. Di sini adalah mol ya. Mol awal, di sini juga dihitung dulu mol awal. Lalu misalkan yang bereaksi di sini adalah min X. Di sini akan menjadi plus X. Ini akan menjadi plus X. Lalu di sini hitung dulu berapa awalnya.
Terus nanti di sini akan berkurang sebanyak Y misalnya. Ini min Y, yang ini plus 2Y. Nah, kalian hitung dulu berdasarkan data di atas. Jadi mol yang pada saat di atas itu berapa? Untuk SR, oke, 1 gram karbon dan 3 gram strontium karbonat. Berarti tinggal dihitung molnya adalah massa per massa molar. Kita pakai, saya hitung dulu ya, mana annotate. Annotate. Oke, nah jadi udah ada data. Kita boleh pakai ini ya, PV sama dengan NRT. Jadi kita pakai mencari tekanannya ya. Tekanan sama dengan NRT per V. Molnya dicari dulu untuk masing-masing. Jadi nanti dicari dulu untuk karbon. Berarti 1 gram per berapa tuh? 12 ya, karbon. Terus R-nya 0,082. T-nya di berapa tuh? 880. Berarti berapa Kelvin? Seribu 1153 Kelvin. 1153. Oke, lalu dibagi volumenya 1,5 ya. Nah, jadi nanti dapat P inisial. Gitu ya. Dapat P inisial untuk karbon. Lalu untuk yang strontium karbonat. Nah, yang ini. Ini dicari dulu massa molarnya berapa. Jadi nanti sama mencarinya 3 gram dibagi massa molar dari strontium. Nah, yang lainnya sama ya. Nah, jadi nanti kita mulai dari yang tahap kedua. Nah, tahap kedua di sini tadi dari tekanan inisial C ada ya, misalkan sekian. Jadi nanti pada saat equilibrium turun ya. Oke ya, di sini pada saat equilibrium. Pada saat equilibrium apa yang diketahui dari data di atas? Ada yang diketahui nggak? Tekanannya berapa? Nah, ini kan dicari dulu konsentrasi karbonnya berapa, terus tekanannya berapa, terus min Y, gitu kan ya. Nah, terus di sini akan menjadi 2Y pada saat setimbang. Nah, kalian tadi sudah dapat data tekanan CO berapa? Ada yang nyatet nggak pada saat equilibrium atau setimbang? Yang di sini, di nomor B.
PCO-nya 0,197. 0,197. Oke, terus tadi KP2 ada yang ingat berapa? Saya lupa. Nggak nyatet. Sembilan dua tujuh satu. Tadi ngitung nggak ya? Atau nggak dihitung? Tadi nggak dihitung. 0,919. Tadi ada yang ngitung mandiri 0,919. Saya tadi lupa apakah kita ngitung bersama atau enggak. Oke ya, nah jadi tahu PCO tadi sudah dihitung, lalu di data ada hasil hitungan KP2. Bu, maaf Bu, ini kayaknya share screen-nya mati deh Bu. Oh, mati? Sebentar. Di saya nge-lag. Bentar ya. Mohon maaf. Tunggu ya. Masih mati? Masih Bu. Masih ya? Bentar ya. Mana ya? Bentar. Share screen. Oke, saya ulang. Nah, sekarang terlihat? Lihat Bu. Oke, sip. Aduh, iya trouble ya. Ya, jadi hilang ya? Hilang. Iya, hilang Bu. Oke, hilang. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Balik lagi, ulangi ya. Bentar, yang D itu, yang D dimintanya dalam mol ya. Salah tadi. Tadi saya ATM ya. Oke, jadi kalau dimintanya dalam mol, maka ubah semua data yang tekanan ke dalam mol ya. Jadi tadi tulis ulang yang SRCO3, lalu ditambah ya. Oke, nah ini ya biar kelihatan. Kita pakai ini aja. SRCO3 menjadi SRO ditambah
CO2 gas. Nah, oke. Nah, jadi sekarang mula-mula reaksi dan setimbang. Lalu yang berikutnya karbon ditambah CO2 gas menjadi 2CO gas, mula-mula reaksi setimbang. Nah, karena dimintanya dalam mol, ya dalam mol, maka tadi langsung aja mencari mol dari karbon berapa dan SrCO3. Jadi kalau kalian hitung molnya berarti ini harusnya tadi 3 gram dibagi dengan massa molar ya. Massa molarnya berapa? Oke, lalu misalkan pada saat yang bereaksi dia berkurang sebanyak X, lalu yang produknya bertambah sebanyak plus X, ini plus X. Lalu di sini akan ada molnya, mol SrCO3 min X. Gitu ya. Ini ada X, ini ada X. Lalu kita masuk ke tahap kedua. Nah, karbonnya dicari dulu mol inisialnya berarti 1/12 ya tadi massa molarnya 12. Berapa molnya? Kemudian di sini CO2-nya karena berasal dari tahap 1 maka ada X. Lalu pada saat yang bereaksi kita pakai variabel lain, misalkan di sini berkurang min Y, di sini min Y, berarti di sini plus 2Y. Ya. Jadi ini akan ada mol dari karbon min Y, ini akan menjadi X min Y, lalu ini akan menjadi 2Y. Gitu ya. Nah, tadi kalian sudah dapat PCO di equilibrium atau di kesetimbangan. Saya menghilang sejak kapan? Baru sebentar kok, Bu. Oh, baru? Takutnya udah dari tadi saya menghilang. Oke ya, saya lanjut aja. Tadi kalian sudah dapat PCO ya. PCO yang ini pada saat setimbang. Tadi kan dapat dari KP soalnya. Berapa hasil perhitungannya tadi? Ada yang nyatet? 0,198. Oke, 0,198. Nah, ini diubah dulu ke dalam mol. Mol CO pada saat setimbang. Berarti akan sama dengan, berarti berapa? PV per RT ya. P-nya itu 0,198 gitu ya. V-nya volumenya 1,5. Lalu R-nya yang 0,082. T-nya adalah tadi 1100 berapa? 53 Kelvin. Ya. Jadi nanti dapat mol di CO di setimbang. Jadi tadi dapat mol di sini. Ya, pada saat setimbang, yaitu lambangnya tadi adalah 2Y. Ya. Tadi saya ngitung ulang. Tadi kan ini 2Y, terus pada saat setimbang yang di CO adalah
X min Y ini adalah mol awalnya C dikurang Y. Nah, jadi nilai dari mol CO pada saat equilibrium dapatnya sekian, itu akan sama dengan 2Y. Sehingga Y-nya akan sama dengan setengahnya ya. Setengah dari mol CO equilibrium. Lalu tinggal dicari mol C pada saat setimbang, yaitu mol awalnya dikurang Y. Itu ya, itu yang karbon. Lalu untuk yang strontium karbonat, karbonatnya juga dilakukan hal yang sama. Ya, jadi nanti kalian pakai data yang PCO2 pada saat equilibrium. Tadi sudah dihitung kan ya? Ada berapa tekanan PCO2-nya? Yang ini ya? 0,0422. Ya. Iya, ya jadi melakukan hal yang sama. Oke. Jadi nanti dapat berapa mol strontium karbonat pada saat setimbang. Jadi kalian cari dulu variabel X ya, variabel X-nya berapa. Udah 2 kali soalnya ngadat, saya ngulang lagi, lama lagi nanti ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Volumenya sama kan, Bu? Untuk yang reaksi 1 sama reaksi 2. 1,5. Oke, baik, Bu. Lalu ini yang berikutnya adalah yang D, yang terakhir itu apa, pergeseran ya. Apakah mempengaruhi kesetimbangan atau tidak. Nah, yang terakhir di sini, tentukan arah pergeseran kesetimbangan reaksi total jika ke dalam sistem ditambah gas argon. Oke, gas argon itu adalah gas inert, artinya tidak bereaksi. Jadi kalau ditambahkan gas argon, apakah mempengaruhi kesetimbangan? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi ini tidak bergeser. Lalu gas CO yang terbentuk pada kesetimbangan dikeluarkan dari wadah. Berarti kan gas CO-nya ada di produk ya tadi ya. SrCO3 ditambah C menjadi SrO ya, ditambah CO. SRO2 tambah CO. Nah, ini di produk ada CO dikeluarkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke produk, Bu. iya, ke produk ya. Jadi boleh tulis ke arah produk atau ke arah kanan. Lalu nomor 3 titik I titik 3. Temperatur dinaikkan dari 880 menjadi 1000. Nah, kalian harus tahu dulu termokimianya ya. Apakah reaksinya endoterm atau eksoterm. Jadi kalau kalian lihat di atas ada data delta H. Nah, datanya ternyata positif-positif, berarti ini adalah reaksinya endoterm. Sehingga kalau reaksinya kita naikkan temperatur, bergeser ke produk atau reaktan? Ke produk. Ke produk ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang bab kesetimbangan? Jadi biasanya seputar itu ya. Menentukan KC, KP, lalu memprediksikan pergeseran ke arah mana, menghitung konsentrasi atau tekanan atau mol di setimbang ya. Biasanya populernya karena ini melibatkan spesies gas, jadi ada yang harus menggunakan gas ideal ya. Jadi jangan dilupakan yang hukum gas ideal itu. Jadi ini kayak integrasi gitu ya dengan KIDA 1A yang bab gas.
di perhitungan mol atau tekanannya pakai gas ideal. Oke, kalau tidak ada nih, terakhir sedikit aja tentang termodinamika satu soal. Jadi kalau kalian lihat di sini ada sukrosa. Sukrosa mengalami reaksi pembakaran. Nah, reaksinya belum ditulis, berarti artinya harus menulis reaksi setara. Di situ sukrosanya dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Reaksi ini melepaskan panas. Oke. Nomor A, manakah di antara senyawa pada tabel? Jadi tabelnya hanya ada entalpi pembentukan standar, delta H0F, dan delta G0F aja. Nilai S0 tidak ada ya. Nah, kalian diminta menentukan mana yang memiliki entropi paling kecil. Kemarin urutannya gimana? Entropi paling kecil. Entropi itu adalah tingkat ketidakteraturan. Berdasarkan data senyawa, kalian lihat tuh ya. Ada sukrosa, gas, O2, CO2, H2O. Apa yang berbeda di situ di antara keempatnya? Fasa ya, Bu? Fasa, oke. Fasanya yang gas ada 3, yang satu solid. Jadi entropi yang paling kecil yang mana? Yang solid, sukrosa. Iya, yang solid ya. Jadi langsung pilih sukrosa. Jangan lupa ditulis ini C12H22O12S solid ya. Jadi biar menunjukkan bahwa yang entropi untuk solid itu kecil dari liquid dan jauh lebih kecil dari gas ya. Nah, jangan lupa. Jadi nanti lihat fasa dulu. Kalau ada fasanya yang solid, maka yang paling kecil. Kalau misalkan tidak ada fasa solid, semuanya gas, maka kalian bisa bandingkan massa molar. Cari saja yang massa molar paling kecil. Jadi kalau yang massa molar paling kecil di antara gas ini, yang mana? Antara O2, CO2, dan H2O. H2O ya, Bu? Oh ya, H2O ya. Jadi H2O cuman berapa tuh? 18. Yang lainnya di atas 18. Oke, ya itu tentang entropi. B, hitung nilai perubahan entalpi reaksi standar tersebut untuk 1 mol sukrosa. Nah, ini berarti kalian harus menulis dulu reaksi setara ya. Nah, tinggal ditulis aja C12 H22 terus O11 lalu ditambah gas O2 ya katanya di situ. Terus membentuk CO2 gas dan uap air dan H2O gas berarti. Nah, tinggal disetarakan. Coba dibantu. CO2-nya dikali 12 ya, Bu? CO2-nya dikali 12. Lalu hidrogennya Dikali 11. kali 11. Lalu yang di sini jadi berapa tuh? 12 kali 2, 24. Tiga 5/2. 35/2 atau berapa? Atau 34/2? Enggak ya? 35/2? 24 tambah 11, 35. Ini ada
24 tambah 11, 35. 35, tapi ini ada Oh iya, O 11. 24 bagi 2. 24 bagi 2, berarti 12 ya. 12. Iya. Hapus dulu mana. Oke. 12. Dah ya, dah setara? Dah. Nah, ya sudah, tinggal mencari delta H0 reaksi. Berarti adalah penjumlahan delta H0F produk dikurangi delta H0F reaktan. Jadi datanya ada semua, yang produk CO2 ada. Ya, jadi ini dikali 12, jangan lupa dikali koefisien, lalu yang H2O dikali 11. Dikurang reaktannya cuman sukrosa aja ya. Jadi langsung dapat berapa gitu ya. Terus yang C lakukan hal yang sama. Ditanya delta G0. Ini ada datanya ya, delta G0F. Jadi sama persis, cuman angkanya aja berbeda. Lalu setelah kalian hitung, nanti ditanya apakah reaksi berlangsung spontan. Tergantung jawabannya. Kalau misalkan positif, maka spontan atau tidak? Kalau misalkan delta G0-nya positif. Tidak. Tidak spontan. Berarti kalau yang negatif spontan. Nanti kalian jelaskan aja karena nilai delta G0-nya positif gitu ya, atau negatif, jadi tergantung itu. Terus diminta hitunglah delta S0, berarti langsung pakai data dari delta G0 sama dengan delta H min T delta S. Ininya ada, delta H-nya ada dari perhitungan, lalu ini yang ditanya ya. T-nya di 298. Jadi tinggal dimasukin aja T-nya 298 Kelvin. Oke, nah untuk membicarakan kespontanan, kalian balik lagi ke termodinamika, itu yang ada 4 kondisi ya. Dimana kalau yang nilai delta H-nya negatif, lalu delta S-nya positif, maka ini akan spontan di semua temperatur, gitu ya. Lalu kalau misalkan kebalikannya delta H-nya positif, delta S-nya negatif, maka ini akan tidak spontan di semua temperatur. Nah, lalu ada kondisi yang satu lagi, misalkan delta H-nya positif, delta S-nya positif, ya. Nah, ini berarti akan spontan di suhu tinggi. Lalu kalau yang delta H-nya negatif, delta S-nya negatif, berarti ini spontannya di suhu rendah. Ya, yang di slide termodinamika itu, yang ada 4 kasus. Udah terakhir, untuk bab ini, ingat lagi, kan intinya adalah kespontanan ya. Jadi nanti ada yang reaksi kalau yang setimbang, delta G0-nya akan sama dengan 0. Ya, berarti delta H min T delta S 0 sama dengan 0. Nah, ingat lagi kalau untuk reaksi kesetimbangan, itu biasanya ada reaksi perubahan fasa. Ya, jadi contohnya perubahan fasa air padat menjadi liquid ya, atau sebaliknya. Nah, jadi nanti kalian misalkan bisa mencari titik beku atau titik didih. Asal kalian mengetahui data delta H0-nya dan delta S0. Ya, jadi ingat lagi semua reaksi yang setimbang, ya berarti nilai delta G-nya sama dengan 0. Gitu ya. Terus ada hubungannya juga yang dengan kesetimbangan. Pokoknya semua yang kemarin sudah dibahas ya tentang delta G 0. Ada yang pada saat
standar berarti kalau standar di P1 ATM ya, lalu suhunya 25 derajat Celcius. Kalau yang tidak standar berarti di luar itu. Lalu kalau yang setimbang berarti nanti ada hubungannya dengan delta G0. Maaf, delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Ya, kemarin kalau setimbang berarti delta G-nya sama dengan 0, sehingga kita akan punya delta G0 sama dengan min RT ln K. Gitu ya, jadi ini kalau setimbang. Terus belajar lagi tentang energi ikat. Energi ikat kemarin itu biasanya berawal dari suatu reaksi pembentukan standar senyawa. Ya, jadi misal contohnya adalah pembentukan standar CH4 gas. Nah, ini kalau reaksi pembentukan standar untuk CH4 gas terbentuk dari apa saja? Definisi delta H0F. Pembentukan 1 mol senyawa dari apa? Dibentuknya? Dari C solid dengan H2. Oke, Gas. ini berarti kalau CH4 berarti dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar berarti C-nya solid dan H-nya dalam bentuk H2 gas. Nah, jangan lupa disetarakan. Ya. Nah, lalu kemarin itu adalah ini harus diubah dulu menjadi C gas. Lalu ini menjadi atom gas. Jadi ini ada 4 ya. Baru ke sini. Ya, tahapannya ada, kalau yang ini karena unsurnya ada 2 saja, berarti ada 2 tahap. Tahap pertama yang ini, misalnya ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Nah, tahap 1 dan tahap 2 ini tergantung reaksinya, berarti kalau C solid menjadi gas, misalkan delta H sublimasi misalnya. Kalau yang ini berarti delta H apa ini namanya? Atomisasi. Ya. Jadi pembentukan atom gas. Ini juga bisa ya pakai data delta H atomisasi gas. C. Tergantung ya. Nah, sekarang yang tahap ketiga adalah pembentukan CH4 dari gas dan gas karbon dan gas hidrogen. Ya, jadi ini akan menjadi definisinya kebalikan dari minus delta H atomisasi atau minus dari energi ikat. Gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya misal bisa ditanya berapa energi ikatnya, maka yang data lain-lainnya akan diketahui. Kalian tinggal mencari energi ikat. Atau yang ditanya adalah berapa delta H0F untuk reaksi ini. Oke, jadi balik lagi ke ini ya. Nah, ini. Oke. Clear. Ya, jadi ini bisa pakai delta H
pembentukan atom gas hidrogen atau ada tahap pembentukan atom gas karbon. Tahu kalau misalkan ada senyawa yang bisa menyublim, jadi misalkan apa ya, Br ya, Br solid menjadi Br gas. Misalkan datanya delta H sublimasi, nggak apa-apa, boleh pakai ya. Jadi pokoknya intinya berubah dari solid menjadi gas, bisa prosesnya sublimasi atau pembentukan fasa gas. Ya, ini delta H0F untuk H fasa gas atau C fasa gas, sama aja. Pokoknya tergantung data yang ada di soal. Oke, tutorialnya sampai bab ini ya, bab termodinamika. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup kuliahnya, tutorial pagi ini. Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Suaranya agak kecil. Udah lumayan belum? Sudah lumayan. Tadi kan yang ada gas argon di situ kesetimbangannya tidak bergeser. Itu tuh karena inert kan. Tapi kalau setahu aku kan ada faktor tekanan ya. Kalau misalnya meskipun gas kan misalnya punya tekanan itu tetap gak ngaruh kan ke Oke, kesetimbangannya. karena ada faktor tekanan. Ya. Terus pertanyaannya? Tetap gak ngaruh ke kesetimbangannya karena inert kah? Oke, karena tekanannya kan akan sama untuk keseluruhan di ruang itu. Jadi maksudnya secara tekanan sama aja gitu, perubahannya juga konstan. Oke, kalau gitu gak ngaruh ya, Bu? Iya, nggak ngaruh. Kan dia tidak akan mengurangi tekanan gas yang ada di reaktan atau di produk. Jadi meskipun dia bertambah, bertambahnya itu akan konstan gitu. Jadi secara kesetimbangan penambahan argon, meskipun ada penambahan tekanan karena argon ditambah, tekanan yang ditambahkan itu konstan. Jadi tidak akan mempengaruhi sisi tekanan di reaktan atau di produk. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ibu maaf mau nanya, lanjutin yang Mirai. Berarti itu berlaku untuk semua gas kita? Iya, berlakunya untuk gas inert. Nah, kalau gas yang bereaksi, oke, itu akan mempengaruhi kan, karena ada yang berkurang. Entah itu dia bereaksi dengan yang ada di reaktan atau yang ada di produk. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi nanti kalian concernnya adalah kepada tekanan gas yang masuk ke dalam tetapan kesetimbangan. Ya. Jadi kalau misalkan tadi contohnya argon kan tidak ada di tetapan kesetimbangan, maka itu otomatis nggak akan masuk ke perhitungan, jadi nilai KP-nya akan tidak berubah gitu kan ya. Kalau misalkan ingin tahu perhitungannya bagaimana, ya kaitkan aja dengan KP gitu ya. Jadi di KP-nya kan tidak ada ungkapan tekanan argon. Jadi di situ dianggap tekanan argonnya konstan, jadi tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Jadi nanti untuk yang inert semuanya itu tidak akan menggeser kesetimbangan. Tanya? Oke, kalau tidak ada, saya akan buka kehadiran. Silakan bukanya di CX. Ini saya tunggu ya. Berhubung hari ini sudah kelewat, bentar ya. Saya edit dulu. Mohon maaf. Sudah kelewat jamnya.
Berhubung ini kita udah kepake 2 jam, jadi tutorial minggu depan tidak ada. Jadi kita kalau mau tutorial lagi 2 minggu lagi ya. Dicoba. Cuma sampai jam 10. Bisa nggak? Masih bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Berpacu dengan waktu. Oke, sudah 81. Siapa yang belum? Udah 85. Udah ya. Udah 8. 8 berapa ini? 86. Oke, berarti tinggal belajar ya sisa waktu hari ini. Besok kalian ujian jam berapa? Jam 12:30. Jam sesi siang ya. Oke, jadi selamat belajar. Semoga nilainya maksimal ya sesuai dengan yang